Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, nama saya Wawan Sofwan SAG, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama BED 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4102401991. Saya seorang guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Al-Musyahadah Yasmu Malangbong, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Madrasah Aliyah Al-Musyahadah Yasmu Malangbong di kelas 11 dengan tema dosa besar, antara lain mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, dan konsumsi narkoba. Guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Kementerian Agama. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya peragakan. Mohon saran dan masukannya untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Iya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan sehat, semangat, yang penting ya, supaya belajarnya dapat lebih bermakna. Oke, hadir semua. Kemana Pak aja? Sakit? Ada keterangannya? Surat ada? Oh ya sudah, kalau ada surat kita berikan tanda sakit ya, supaya nanti tidak menjadi apa. Baik anak-anakku sekalian, ini kita akan menjelang PHP, ada beberapa materi yang ingin Bapak sampaikan ya, agar belajar kita siang ini lebih mendapatkan berkah. Mari kita berdoa dulu ya. Silakan. KM-nya mana? Pimpin doa KM-nya. Rahman ya? Ya. Silakan Rahman dipimpin dulu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita berharap dengan berdoa belajar kita kali ini mendapatkan hasil tentunya ya. Apa materi yang akan kita pelajari jadi ilmu yang nanti kalian bisa manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak sekalian, beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang akhlak madmumah ya, akhlak tercela. Ada di pergaulan remaja, ada sifat-sifat atau akhlak yang jelek ya, seperti misalnya israf, apalagi memubadirkan harta, ya, boros, lalu kemudian ada juga sombong dan seterusnya. Nah, kita kali ini masih dalam konteks akhlak madmumah.
kita akan berkonsentrasi belajar tentang ini dosa besar, ya. Dosa besar ini tentunya menjadi salah satu bagian dalam dinamika ya atau romantika hidup kita sebagai manusia. Karena ternyata ada ada satu perilaku yang nantinya perilaku itu memberikan dampak bagi diri kita secara pribadi maupun bisa jadi terhadap orang. Yang pasti ketika melakukan perbuatan dosa besar itu ada balasan yang langsung diberikan oleh Allah. Nah, ini menjadi bagian ya dari akhlak tercela. Lalu nanti bagaimana kita nih bisa terhindar dari dosa besar. Dosa besarnya sendiri itu apa? Sebelum kita lanjut, Bapak ingin menyampaikan tujuan ya belajar kita hari ini untuk menghasilkan perubahan perilaku hasil belajar seperti apa. Ini yang pertama, kelihatan dari sana, kelihatan ya. Ini ada menjelaskan pengertian dosa besar. Ya mudah-mudahan saja di usia kalian yang sekarang hampir 30 tahun ya. Ada yang sudah 30. Di usia yang hampir berapa? 16 rata-rata ya. Ini kalian sudah bisa paham ini nih. Bahaya nih kalau belum paham. Jangan-jangan nanti usia balik kalian berapa? Yang laki-laki ini mimpinya di usia berapa? 13 tahun, sekarang 16 tahun, sudah 3 tahun tuh. Kalau nggak paham ini bahaya ini. Nanti ada temennya mabuk, ikut mabuk. Gitu ya. Ada temennya mencuri, ikut mencuri. Jadi penting sekali kita paham dengan apa nih yang dimaksud dengan dosa besar. Kalau kalian paham tentunya kalian tuh bisa menjelaskan, mendeskripsikan itu menjelaskan. Ya, setidak-tidaknya kalau kita tahu ciri-ciri daripada dosa besar, maka kalian bisa menjelaskan ini. Dan ini dosa besar yang akan kita pelajari di beberapa 2 kali pertemuan, barangkali ini pertemuan yang pertama. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Artinya bahwa 5 kompetensi ini tidak akan kita capai pada hari ini seluruhnya ya. Kita akan bagi hari ini cukup sampai mendeskripsikan pengertian dosa besar. Dan kita konsentrasikan dosa besarnya itu ke dalam perilaku mabuk-mabukan, berjudi, zina, mencuri, dan narkoba. Gitu ya. Jadi pengertian dosa besarnya nanti apa, pengertian mabuk itu seperti apa, lalu kemudian nanti kalian bisa menjelaskan. Oke, Bapak ingin belajar ini lebih bermakna. Bapak akan melibatkan kalian dalam menilai masalah yang nanti akan ditayang. Ya, silakan ungkapkan pemahaman dari apa yang nanti Bapak tayangkan. Itu eksplor pikirannya, ilustrasikan, gambarkan mengenai apa yang terkait dengan mabuk, berjudi, dan zina, dan seterusnya. Sebelum berlanjut nih, ketika kalian mendengar mabuk, ini pikirannya sudah connect belum? Sudah ya? Ada yang pernah melihat orang mabuk? Pernah ya? Masa sih di usia 17 belum pernah merasakan mabuk? Mabuk kendaraan maksudnya, bukan mabuk ini. Sama nggak mabuk kendaraan dengan mabuk ini? Beda ya. Berjudi, pernah lihat orang yang berjudi? Apalagi sekarang, judi sekarang itu
sudah apa ya? Sudah tidak ada tirai. Kenapa? Karena judinya di perangkatnya masing-masing. Sudah menjadi bagian dari privasi. Ini basit judi, temennya nggak akan tahu lagi. Mungkin dipikirnya lagi main game. Bener main game, tapi main game ya berdampak terhadap terkurasnya uang ya. Oke. Dan itu nanti kita bahas. Betapa gadget itu berpotensi untuk menjadikan kita terlena di dunia judi. Baik, kita lanjut ya. Nih pertanyaan besarnya nih. Sengaja Bapak bikin tulisannya besar. Dan Bapak yakin kalian juga sudah bukan lagi pernah mendengar, sering. Nah, sebelum nanti Bapak uraikan, nih apa nih dosa besar? Sekarang kita coba sepengetahuan kalian apa itu dosa besar. Apa sih? Apa? Oke, dilarang. Dilarang itu saha? Ku polisi, ku camat, ku lurah. Dilarang oleh Allah. Kalau sesuatu yang dilarang oleh Pak Kades, dosa besar bukan? Bukan. Kenapa? Tidak termasuk ajaran agama. Oke. Itu dijumpai wae. Disandar. Oke ya, sering ya dengar kalimat ini ya. Untuk memastikan, ya, Bapak ingin tuh kita betul-betul nih paham. Karena dengan paham, memahami dosa besar, dari sisi pengertiannya, harapan Bapak kalian nanti akan mampu menghindari. Sebab kalau tidak paham ya kembali tadi, ada yang ngajak minum misalnya. Ini nih kita minum nih, ada apa? Nira, air nira, tahu gak? Yang dari apa? Pohon nira yang dibuat untuk gula merah. Bahasa Sunda nama non, lahang. Yo ya lahang yo. Benar dinu lahang, tapi lahangnya sudah terjadi fermentasi dan sudah menjadi arak. Ayo minum kan? Nah minum deh. Kekalayangan setelah itu kan? Jalannya juga sudah tidak stabil, limbung dan sebagainya. Dan katanya yang dicari itu yang begitu, orang mabuk itu, yang tidak sadarnya. Karena dulu Bapak punya cerita ya, pengalaman lah, orang Bapak hidupnya lebih awal kan daripada kalian. Ada kawan Bapak yang memang minum itu sudah menjadi tidak lagi tabu. Suatu saat kita datang ke Cirebon ya. Nah, kita bertiga datang ke Cirebon bawa mobil. Ceritanya nih yang kawan Bapak itu yang supirnya. Kawan Bapak bawa supir gitu loh. Sampai di Cirebon karena kita ketemu dengan distributor perlengkapan gadget gitu. Orang Chinese, ya, bukan ras ya, bukan ras. Kalau memang orang Chinese kemudian bukan non Muslim itu sudah biasa. Kita bertamu orangnya namu kan berarti biasa dihormat, samalah kalau dari sisi sosial juga sama, sudah dihormat. Itu di dindingnya itu hiasannya itu keren. Ada Sipas, ada Jack Daniel. Tahu itu merek apa? Alhamdulillah, berarti kalian belum terpengaruh ya dari itu. Sipas itu merek minuman keras. Ya, sebotolnya lumayan lah. Satu selokinya juga lumayan. Kalau tidak salah harga satu botol yang segini itu 5 juta. Ya. Jack Daniel juga sama kalau tidak salah. Nah, apa? Apaan gaul? Tapi lain gaul minum ya. Saya tahu beberapa. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum satu tetes pun Bapak merasakan
minuman itu. Oleh karena itu kalian jangan, apalagi perempuan, ya, jangan sama sekali-kali ya mencoba itu. Disuguhi itu 3 gelas, minumnya nggak gelas tinggi karena mahal kan, gelas yang slow itu yang kecil. Si supir teman saya itu minum itu, dia kan bawa mobil. Wah, nggak apa-apa, nggak akan mabuk. Yang dia minum Sipas, mereknya. Ya orang yang biasa mabuknya dengan anggur merah dikasih apa namanya minuman keras yang punya merek dan mahal, ya pastilah ya sedikit juga udah lindung gitu loh. Ih, seger, enak di perut katanya gitu. Udah gitu nambah lagi sampai dia habis 5 sloki. Ceritanya mau pulang. Udah dia mau bawa mobil. Kebayang saya tahu dia udah teler mau bawa mobil, wah alamat gancang ke rumah sakit ya. Akhirnya saya ambil alih. Terus manis sare. Saya ambil alih bawa mobil dari Cirebon ke Bandung, ke paling gede masuk ke Benador. Nah, itu salah satu gambaran bagaimana orang yang mabuk. Coba kalau mobil diserahkan ke orang yang mabuk, membahayakan diri sendiri, membahayakan orang. Oke. Jadi ini setidak-tidaknya kalian sudah punya kerangka ya. Apa itu? Dosa besar. Tadi kata Basit bahwa dosa besar itu adalah sesuatu atau kegiatan atau perilaku yang memang dilarang oleh Allah. Baik. Bapak ingin kalian memperhatikan ini. Ada 2 tayangan mengenai mabuk tadi, dan yang kedua dosa besar berjudi. Kedua-duanya ini perbuatan yang sudah ada sejak zaman dulu. Bahkan larangan minum khamar itu tidak sekaligus. Ini menariknya. Ya, itu ujung-ujung haram nggak minum khamar. Kenapa? Karena judi dan khamar itu menjadi budaya bangsa Arab pada saat itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, lalu kemudian menjalankan kerasulannya, salah satunya dari hal perilaku sosial, minum khamar itu tidak dilarang secara sekaligus, bertahap. Karena khawatir kan kalau tidak bertahap orang tetap di kebiasaan. Kalau tidak salah itu peristiwanya ketika ada seorang sahabat yang waktu itu masih belum diharamkan minum arak, terus sholat. Nah, sholatnya nggak benar. Ya kebayanglah orang berdirinya aja nggak bakalan begini ya kalau lagi mabok karena pusing. Kalau mau tahu coba jangan ya. Oke, kita lihat ini tayangannya. Bapak harap setelah tayangan ini nanti kalian cermati, ini dibuat kelompok. Bapak ingin kalian mendiskusikan hasil dari atau problem atau masalah atau apa saja yang kalian tangkap di tayangan. Ya, masing-masing nanti mewakili untuk presentasi. Ya. Kita tonton dulu, setelah nonton baru nanti atau mau dibentuk dulu kelompok biar nyaman nanti. Bentuk dulu aja ya. Oke. Bagi kelompoknya kan seperti apa? Dicampur sesuai ini aja. Nah, biar gampang ya. Ada berapa orang ini? 27 dibagi berapa kelompok? Kalau satu kelompoknya 4 orang berarti berapa kelompok? 5 orang aja lah ya. 27 dibagi 5. 5 kelompok ya. Yang 2 kelompok ada 6. Sok silakan bangkunya dirubah dulu agar kalian nyaman di kelompok nanti diskusinya. Ya. Di sini 5 apa 6? Kalau dibagi 6 berapa tuh? 3 orang.
3 kali 6, 18. 3 kali 8, 24. 4 orang lah ya, sudah ya, 4 orang sob. 4 kali 6, 24 orang. Berarti yang 3 kelompok ada 5 orang. Di sana 3 kelompok, di sini 3 kelompok. Biar presisi tempatnya. Baik, anak-anak sekalian, nih perhatikan setiap kelompok ini ada mengamati, bahasa ilmiahnya observasi ya, terhadap 2 short movie. Dengan tema short movie yang pertama perilaku orang yang mabuk, dan yang kedua bagaimana judi online saat ini sedang. Yang harus kalian amati dari sini nanti, dari tayangan ini adalah, pertama, menurut kalian ada masalah enggak dengan perilaku yang mereka yang digambarkan di dalam short movie? Kalian temukan masalah di sana, ya. Masalahnya tentang apa? Ya tentunya karena ini adalah perilaku. Perilaku itu berarti apa ya? Kelakuan ya. Kelakuan yang kita tahu bahwa tadi sudah diberikan pengantar bahwa mabuk itu menjadi perilaku yang menyimpang dan termasuk ke dalam kategori dosa besar. Nanti untuk untuk membulatkan pemahaman kalian terhadap dosa besar. Jadi Bapak ingin kalian nanti melihat, mengamati masalah yang ditimbulkan oleh mabuk dan judi bagi pelaku dan masyarakat sekitar. Gitu ya. Nanti kalian diskusikan di pengamatan itu dan nanti dipresentasikan. Nanti ada pertanyaannya setelah itu. Oke? Kita lihat tayangannya. Yang pertama tentang mabuk. Mereka nggak sadar. Ya, kalau sadar nggak mungkin begini perilakunya. Baik, itu tayangan pertama ya. Tadi tuh tayangan itu kalian cermati dari sisi pribadi orang yang mabuk tadi. Apa masalahnya? Gitu, ya. Yang kedua dari sisi sosialnya. Kan kita mah hidupnya berdampingan ya, gak mungkin. Nah kebetulan tadi ada di dalam sebuah kelompok, di jalan umum, mengganggu tidak? Ya itu kalian diskusikan. Yang ini tadi ya, berarti kita ada 2 poin. Silakan kalian diskusikan masalah apa saja yang ditimbulkan karena mabuk. Baik dalam perilaku pribadinya seseorang tadi yang mabuk maupun terhadap lingkungan sekitar. Bisa ya? Dipahami ya? Oke. Kita lanjut ke tayangan yang kedua. Ini agak lumayan lama juga, 6 menit, santai saja. Ya, nggak usah tegang. Yang penting bisa menangkap permasalahan yang ditimbulkan oleh informasi yang ada di dalam tayangan berikut. Langkah tercepat untuk menjadi orang yang depresi adalah main judi. Mau itu judi online ataupun judi darat. Lo, gua, kita semua yang pernah terjerumus dalam perjudian online pasti pernah merasakan hal yang sama. Banyak utang, aset hilang,
keluarga hancur, diri kita sendiri gak terurus. Kita kesulitan untuk berpikir jernih karena kondisi mental kita yang hancur-hancuran, kondisi fisik kita yang drop, kondisi mental kita yang down. Kita semua akhirnya berada di fase nggak tahu harus gimana, nggak tahu harus ngapain, dan nggak tahu harus mulai dari mana. Itu semua bisa terjadi karena kondisi pikiran kita, kondisi mental kita yang tidak fokus sama judi. Kita berada di zona pecandu judi yang sangat akut. Bahkan ketika kita nggak deposit Yang slotnya gini ya. Slot itu kalau di kota judi yang terkenal di Amerika di mana? Las Vegas ya. Itu judi-judi poker. Bisa kan di itu poker di game? Apalagi yang slot itu tadi yang pakai roll. Dalam depresi yang begitu menyakitkan diri, kita pun akhirnya jadi malas. Kita nggak punya semangat karena pikiran kita bilang bahwa nggak ada solusi dari semua ini. Tapi sebagai teman, gua ingin selalu mengingatkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita semua, apapun agama lo, pasti mendapatkan masalah di pundak yang tepat. Selagi lo mau mengevaluasi diri lo dengan adil, selagi lo mau bergerak sedikit demi sedikit, gue yakin akan selalu ada jalan keluar. Dan ayolah, mari kita cari jalan keluar kita masing-masing. Gak perlu kita merasa masalah orang lain lebih berat atau lebih ringan. Bahkan kita pun gak perlu merasa bahwa masalah kita lah yang paling berat. Tapi yang harus kita tanamkan bareng-bareng ke dalam diri kita adalah setiap masalah yang ada di depan mata kita pasti akan hadapi. Gua gak akan lari lagi, gua gak akan melarikan diri, karena demi diri gua sendiri, karena demi keluarga kita sendiri, kita akan bangun. Teman-teman semua, segeralah berhenti judi sekarang. Tetaplah konsisten untuk menolak judi, tetaplah konsisten untuk tidak bertemu dengan judi dalam jenis apapun. Berapapun nominalnya, jangan pernah deposit lagi. Di beberapa detik terakhir video ini akan ada 2 video yang muncul, dan lo bisa pilih salah satunya untuk terus-menerus menyehatkan nalar dan mental lo melalui channel ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu di video banyak bahas lainnya. See ya. Baik. Selesai ya 2 tayangan itu. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana perilaku orang yang melakukan perbuatan yang dilarang Allah? Karena tadi kita sudah sepakat ya, ada salah seorang dari kalian yang menjawab bahwa salah satu definisi dari dosa besar itu adalah perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nih, 2 tayangan ini nih, menurut kalian secara pribadi si pelaku, apa yang bisa kalian temukan masalah di sana? Ya. Kemudian dari dampaknya terhadap lingkungan. Tadi tayangannya itu berkelompok. Dengan berkelompok itu yang ada di di jalan umum. Itu mengganggu atau tidak? Silakan kalian diskusikan di kelompoknya masing-masing ya. Lalu nanti nomor 3 nomor pertanyaan ini kalian presentasikan. Ini juga pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya bisa kalian jawab dengan sederhana gitu. Tapi Bapak ingin kalian menemukan dari jawabannya itu menemukan hasil dari 2 short movie tadi. Oke, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Dimulai dari sekarang, silakan. Diskusikan, kalau ada yang memang perlu ditanyakan, tanyakan Bapak. Jangan di hum. Ya, mengenai 3 pertanyaan ini. Menambah sumber informasi tidak hanya sekedar dari tayangan tadi. Tayangan tadi itu hanya hanya mengkondisikan kerangka informasi yang diterima oleh kalian bahwa mabuk teh gening seperti itu. Nah, untuk menambah informasi secara definitif, maka silakan kalian bawa HP enggak? Bawa ya.
pergunakan. Bapak ingin tahu nih, gadget kalian ini bermanfaat untuk belajar atau hanya digunakan untuk bermain slot saja? Tidak ya. Oke, silakan pergunakan HP-nya. Bagaimana caranya? Terserah kalian. Mau pakai AI ya. Mau pakai AI. Kalau Bapak banyak AI-nya. Ada Neng Cici AI. Ada Gemini AI. Ada ChatGPT AI. Nah, sekarang kita harus sudah mulai bergaul dengan AI ya. Gitu. AI sekarang tuh modern. Ya, bukan AI zaman dahulu. Silakan. Ini terkait dengan contoh perilaku orang mabuk, perilaku orang yang bermain judi, kerugian untuk diri sendiri dan orang lain, gitulah sederhananya. Senang Bapak kalau kalian sudah bisa menggunakan gadget sebagai media belajar ya. Jangan tertinggal. Oke, 5 menit lagi. Ada kesulitan? Cukup? Oke. Baik, jalu-jalu. Oke ya? Oke. Halus tulisan nomor. Ini ada masalah? Tidak ada. Rahman gimana? Oke juga. Oke. Yang ini? Cukup. Tuh. Ya kumaya pangsa etiknya. Ada masalah? Ada Pak. Ya, gimana? Kenapa orang lain bisa sampai melakukan hal yang jelas perbuatan mabuk dan judi itu buruk? Oke, ini pertanyaan bagus ya, biar masalahnya ada di kelompok ini, tapi kemudian informasinya bisa kalian terima semua. Ini menarik. Udah tahu mabuk itu perbuatan tercela, perbuatan buruk. Tapi kok ada yang mau? Nah, ini problemnya itu. Biasanya ini ya, kalau yang terjadi di usia remaja, nih, usia remaja itu usia dalam masa perkembangan yang labil, sedang mencari jati diri. Kalau dia bertemannya dengan begitu yang suka atau pernah minum minuman keras, peluang terjebak di perilaku itu sangat besar. Itu, ya. Nah sekarang kenapa sih usianya udah dewasa tapi mabuknya masih itu? Nah kalau yang sudah dewasa biasanya itu karena kebiasaan. Itu karena kebiasaan. Kalau mabuk itu semacam rokok, ada zat adiktifnya, ada kecanduan. Makanya orang yang sudah kecanduan mabuk itu sulit menghindari atau berhenti dari mabuk. Yang kedua, ini tahu paradigma? Kalau nggak tahu ganti. Apa ya? Ada semacam pemikiran bahwa orang mabuk itu keren gitu. Sok tanya ke orang yang suka mabuk, itu menganggap dirinya itu keren gitu. Dan biasanya orang yang seperti itu seringkali itu mereka tidak tahu atau cenderung mengabaikan norma-norma sosial dan norma agama. Jadi apa yang perlu kita waspadai nih, ya, karena kalian ini yang remaja ini harus pandai-pandai bergaul, mencari teman. Kalau sekiranya teman kita ternyata suka minum-minuman yang memabukkan, ya jaga jarak. Dan Bapak ada pengalaman, kembali ya. Bapak itu sanawiyahnya dulu di sini. Tapi ketika sanawiyah, nggak ada teman yang mabuk, nggak orang Cimuncang, Perak, Marabok ya. Dulu nih, selesai sanawiyah masuk ke SMA, pesantren.
pesantren, cuman terpisah sekolahnya. Bapak di sekolah punya temen, orang setempat. Oh, mabuknya jago. Oh. Dan teman dekat. Nah, tapi Bapak tidak terjebak oleh ajakan dia. Kenapa? Karena dianya sendiri tidak berani mengajak Bapak. Gitu. Apa yang Bapak lakukan? Dulu Bapak nggak paham. Kenapa sih nggak mengajak Bapak untuk minum? Gitu ya. Karena tidak hanya waktu di SMA. Ceritanya Bapak cuma 1 tahun. Pindah ke itu lebih parah. Satu kelas itu seperti inilah. Jumlahnya kurang lebih sekitar 25-an gitu. Dari 25 orang, siswa kelas 2 kalau dulu nggak ada kelas 11, itu cuma 3 orang yang tidak pernah mabuk, termasuk perempuannya. Nah, Bapak, ada kawan Bapak orang Cianjur, satu lagi orang Raja Mandala. Ini yang tidak pernah mabuk. Lalu kemudian dari yang belum pernah sama sekali merasakan rasanya homer, cuman Bapak. Dan anehnya lagi nih ya, setiap minggu itu kawan Bapak itu dipalak. Sama suka yang suka mabuk itu dipalak. Tapi bangku Bapak diliwat. Heran kalau dulu kenapa ya? Padahal sama, Bapak ngajak itu, baru lama nggak seperti ini badannya. Tinggi tapi kurus. Namun di tengah juga nama ngaceleng gitu. Tapi Bapak berupaya untuk tidak memusuhi mereka, tidak menjauhi mereka, kenal tetap, dekat tidak. Itulah mungkin yang menjadi faktor kenapa mereka tidak berani mengajak. Satu lagi ketika Bapak kuliah. Dan ini lucu. Di kuliah itu kawan Bapak deket juga, aneh ini. Nah, ini lebih parah. Dia ya walau alam katanya sih dari pesantren, terkenal juga. Tapi sukanya mabok. Maboknya ya gele, ya minuman, ya obat. Oh, sudah itu. Udah gitu main perempuan lagi. Oh kan gila-gilaan gitu. Kuliah di kampus aneh Bapak sempat shock gitu, kok bisa begitu gitu. Untung tidak keluar karena ternyata ya itu menjadi kembali kepada pribadinya masing-masing. Apalagi ketika kuliah kita sudah punya prinsip, nggak bisa dia ngajak saya untuk ikut mabok. Nah intinya begitu. Ada orang sudah tahu di perbuatan jelek, tapi tetap melakukan. Nah di sini tadi pertama karena pengaruh lingkungan. Gitu. Yang kedua karena ketidaktahuan atau kebodohan atas norma yang berlaku di dalam agama maupun norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga tadi ada perasaan bangga ketika dia mabuk. Kurang lebih itulah basitnya, bisa dipahami, semua bisa diterima informasinya. Nah, poinnya adalah tolong kalian jaga pergaulan, ya, karena dari pergaulan itulah pengaruh lingkungan itu sangat dominan. Rasul pernah menyampaikan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, walaupun dalam konteks hadisnya itu bayi yang baru lahir. Ada yang pernah tahu hadisnya? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Dalam konteks hadis itu Rasulullah menyampaikan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasrani. Artinya bawaan pribadi mah pasti baik. Gitu ya. Walaupun dia baru lahir. Dari sononya, karena di alam ruhnya kan sudah bersaksi. Alastu bi rabbikum bala sahidna. Itu persaksiannya itu. Persaksian setiap ruh yang masuk ke dalam diri kita itu begitu. Tapi ketika lahir ke dunia, apa yang ada di lingkungan itu mempengaruhi kepribadian. Gitu ya. Makanya sekali lagi bagi kita nih
yang insya Allah semuanya muslim, semuanya mukmin. Apa yang harus kita jaga adalah menghindari pergaulan yang tidak baik. Bagaimana kita menilai baik atau tidaknya pergaulan? Berarti kita harus paham akhlak tercela yang sudah dijadikan bagian materi dari pelajaran akidah. Dulu kita sudah membahas tentang pergaulan remaja. Oh, itu luar biasa. Ya. Di budaya timur, di kita termasuk salah satunya, ini norma agama, norma sosial itu masih masih terjaga dengan baik. Oke, sudah selesai semua diskusinya? Oke. Mari kita perhatikan hasil diskusi kalian terkait dengan pertanyaan tadi ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa memicu atau men-trigger kalian berpikir. Karena ya kalau nggak ada proses berpikir berarti kita nggak ada proses belajar. Belajar itu adanya perubahan tingkah laku dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oke, mau siapa dulu? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok siapa dulu? Boleh, silakan. Abang Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi yang tadi. Yang pertama, judi dan dampaknya. Judi dapat menyebabkan kerugian yang besar dan menghancurkan kestabilan ekonomi keluarga dan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik. Materi kedua akan dilanjutkan, yaitu tentang mabuk. Baik, saya di sini akan menyampaikan dampak yang kedua, yaitu perilaku orang yang mabuk khamar. 1. Gangguan mental. Alkohol dapat memicu depresi, kecemasan, mudah tersinggung, dan masalah perilaku lainnya. Kedua, kesehatan. Alkohol dapat kerusakan seperti hati, pankreas, jantung, dan sistem pencernaan. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat merusak organ-organ. Yang kedua, dampak sosialnya. 1. Dampak sosialnya, gangguan perilaku orang yang mabuk dapat menjadi agresif, tidak terkontrol, dan mudah bertengkar. Kedua, kecelakaan lalu lintas. Mengemudi dalam keadaan mabuk sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kecelakaan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ketiga, keterlibatan dalam kejahatan. Orang yang mabuk dapat lebih mudah terlibat dalam kejahatan atau tindakan ilegal lainnya. Sekian dari saya. Baik, saya akan menyampaikan tentang dampak sosial dari perilaku mabuk dan narkoba. Yang ke-1, kerusakan hubungan keluarga dan sosial. Pengertiannya adalah penggunaan narkoba dapat menyebabkan konflik dalam keluarga, kehilangan kepercayaan, dan isolasi sosial. Poin kedua yaitu penurunan produktivitas dan kinerja. Pengertiannya adalah narkoba dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bekerja atau belajar dengan efektif. Yang ketiga, keterlibatan dalam kriminalitas. Banyak pengguna narkoba yang terlibat dalam kegiatan kriminal untuk mendapatkan uang untuk memberi narkoba seperti pencurian atau perdagangan narkoba. Yang keempat, masalah kesehatan masyarakat adalah penggunaan narkoba dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seperti HIV atau AIDS dan hepatitis melalui jarum suntik yang digunakan bersama. Nah, untuk mengatasi dampak sosial ini penting untuk memiliki program pencegahan yang efektif, layanan rehabilitas yang memadai, dan dukungan sosial yang kuat bagi mereka yang terkena dampak narkoba. Sekian dari saya, terima kasih. Saya pemateri keempat akan menjelaskan apakah perbuatan tersebut termasuk ke dalam dosa besar. Jawabannya adalah ya, termasuk dosa besar karena keduanya mengandung bahaya
dan kerugian yang sangat besar. Larangannya tercantum dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, yaitu secara tegas melarang meminum minuman keras, khamar, dan perjudian, menyebutkannya sebagai perbuatan keji dan perbuatan setan. Sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memerankan tadi presentasi dari kelompok kedua. Kalau kelompok yang mana? Kelompok saya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjawab pertanyaan mengenai dosa besar. Yang pertama mengenai judi dan homer. Poin A akan dijawab oleh Bapak. Perilaku orang yang mabuk homer diantaranya: 1. Perubahan emosi, 2. Hilangnya ingatan, 3. Kesulitan berbicara, dan perilaku agresif. Perilaku orang yang bermain judi diantaranya: 1. Ketergantungan pada keberuntungan, 2. Pengeluaran uang yang berlebih, 3. Mengabaikan tanggung jawab, 4. Berbohong atau menyembunyikan, 5. Mengenai stres dan kecemasan, dan yang terakhir 6. Mengisolasi diri. Dampak sosial dari perilaku tersebut adalah meningkatkan kejahatan dan kekerasan, merusak hubungan keluarga dan masyarakat, mengganggu ketertiban umum, membebani ekonomi, dan menurunkan moral sosial. Yang ketiga, menurut kita iya, karena mabuk khamar dan berjudi termasuk dosa besar, karena keduanya jelas dilarang dalam Al-Quran. Sedangkan judi menumbuhkan sifat serakah dan menimbulkan permusuhan. Keduanya merugikan diri sendiri dan orang lain serta merusak tatanan sosial. Bertanya? Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillah ya, presentasi menggunakan kelompok workshop ya, baguslah. Dan mesti seperti itu belajar. Jadi kalian ada proses berpikir, proses bertukar pikiran bersama-sama. Nah, ini ada satu kesimpulannya, kemudian bisa ditarik sama-sama dan menjadi pemahaman bersama-sama. Dari hasil diskusi tadi, kita sudah ada benang merah ya untuk poinnya ini. Kita belajar tentang pengertian dari dosa. Kalian tadi sudah menyampaikan itu melalui indikator-indikator ciri-ciri perilaku yang termasuk ke dalam dosa. Saya ingin menyampaikan ini. Salah satu sumber ini dari Muhammad bin Ahmad bin Usman. Beliau menulis kitab Kitabul Kabair, artinya kitab atau tulisan-tulisan tentang dosa. Di pendahuluan beliau menuliskan bahwa al-kabair, dosa-dosa besar itu adalah manahallahu wa rasuluhu anhu. Nahyi itu melarang ya. Jadi perbuatan nahallahu yang Allah melarang anhu wa rasuluhu dan rasulnya anhu terhadap perbuatan.
bil kitabi wa sunnah. Larangan itu tertuang di dalam Al-Quran, juga ada di dalam sunnah. Satu lagi menurut beliau, menurut siapa ini? Muhammad bin Utsman, adalah walhasari hadis salafi, tradisi atau budaya atau kebiasaan yang dilahirkan dari para sahabat. Salafus soleh ini sahabat tabi'in, dah. Itu kurang lebih sampai di sini ya. Tuh. Jadi menurut Ahmad bin Utsman ini di pendahuluannya itu bahwa dosa besar itu adalah larangan atau perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, serta para sahabat dan suri pun sama menyatakan itu. Larangan tersebut tertuang di dalam Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, sementara Sunnah itu adalah perbuatan, perkataan, dan takrornya dari Rasulullah. Ini ada menegaskan waqad dominallahu ta'ala di kitabihil aziz liman tanaba al-kabair wal muharramati ayyukaffiru anhu sogoiru minasayyiati bi qawlihi ta'ala. Siap Allah menjamin, ada kalimat penegasan di sini, kalimat tauhid. Allah menuangkan di dalam kitabnya yang agung atau mengabadikan bagi orang yang mampu menjauhi dosa besar. Itu Allah akan menuntukkan sogoir, dosa-dosa kecil yang dilakukan. Insya Allah ini bagi orang yang seperti itu, seperti dinyatakan di dalam ayat terusnya ini, di dalam An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Itu jika kalian mampu menghindari dosa besar yang telah dilarang untuk melakukan perbuatan itu, nukaffir ankum, kami tutup, kami sembunyikan dari kalian sayyi'atikum, kesalahan kalian, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia. Gitu ya. Ini harus dijadikan rujukan agar kita mampu menghindari perbuatan tercela dalam bentuk dosa besar. Bahasa Al-Qur'annya kabair. Ini bentuk jamak dari kufro, kabair. Ya. Oke, Bapak ingin kasih satu contoh, karena tadi bahwa dosa besar itu adalah larangan yang sudah Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Kita lihat contohnya, nanti bisa kalian kembangkan ya, mengenai larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran ya. Kemudian di dalam hadis juga ini Bapak kasih contoh, salah satunya adalah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, akan bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Maisir itu judi. Makanya dari di awal saya sampaikan bahwa khamr judi ini menjadi budayanya orang Arab. Oleh karena itu, khamr salah satunya larangannya itu tidak langsung. Ya. Qul fihima itsmun. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, di dalam khamr dan maisir itu terdapat itsmun. Mengapa itu? Dosa ya. Itsmun kabirun, dosa ya. Wa manafi'un, tapi juga ada manfaat. Khamr itu ada manfaat,
dan ada ismun jamil, lintasi bagi manusia. Wa'if mu'la kemadaratannya akbaru min nabi, sekalipun ada manfaat tapi kemadaratannya tersebut besar. Karena itu pelan-pelan tuh di ayat berikutnya itu langsung disangkut di dalam meminum obat. Kemudian banyak salun dan kamar dari itu ini tidak terkait dengan itu ya. Kemudian apa yang apa yang harus kita ingatkan? Apa yang terbaik adalah al-afwa. Apa? Memaaf. Dan itu yang bagus. Makanya di dalam hal Imran memaafkan ini menjadi salah satu indikator orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaadzimina al-ghaiza wal 'afina 'anil. Orang-orang bertakwa itu diantaranya adalah yang memakan harta dalam keadaan apapun, yang mampu menahan emosi dan kemudian memaafkan orang. Ini sering ada. Karena dari bayi orang mulai kalau pun terdapat baru miliki benar. Ujungnya adalah terdapat apa? Berfikir. Dan karena kita subjeknya, ya kalau merasa kita jadi subjek dari apa? Dari objek yang ada di dalam apa? Masalah kita manusia, kecuali kalau kita manusia ada binatang, tapi di dalam Allah binatang menjadi binatang sembelihan, binatang yang diharapkan. Dan kalau manusia kan tatanan kehidupan manusia lengkap tertuang di dalam Allah. Salah satunya adalah larangan terhadap perbuatan dosa, perbuatan yang sehingga itu termasuk ke dalam kabair atau dosa besar yang secara definitif dosa besar itu adalah larangan yang dituangkan Allah di dalam Allah. Larangan siapa? Larangan Allah. Ini satu lagi kasih tentang apa? Ya tidak aman binama Allah masih balanso balanso mitsun min amal syaitan. Ini tadi yang rujuk oleh kelompok Wahaka bahwa tomer, judi, menyembah berhala itu perbuatan dari setan. Nah, sebagai manusia kita menjadi objek setan, makanya hidup kita adalah berjuang melawan setan di dunia. Pada saat itu, apapun jika kita mampu menjauhkan diri dari Allah, maesir azam dan Allah, maka kita punya peluang untuk beruntung. Ya. Oke, satu lagi yang belum tadi kita sebut perbuatan dosa adalah zina. Di dalam Al-Quran zina itu jangankan melakukan, mendekatinya saja sudah kita. Kalimatnya wala zina inna kana Oke, ini mengenai definisi daripada dosa seperti yang sudah ada semuanya pahami atau sebagai fisika hasilnya seperti tadi apa yang sudah disampaikan ya mengenai larangan-larangan yang tertuang di dalam Al-Quran di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Sebelum kita akhiri pelajaran kita kali ini, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa ada 5 tujuan yang kita capai dalam materi ini. Kita ada 4 kawin Rasulullah ini. Untuk pertemuan ini kita hanya 2 capai mengenai definisi, mampu menjelaskan definisi atau pengertian dosa besar, mampu mendeskripsikan atau menggambarkan terkait dosa besar dan jenis-jenisnya. Alhamdulillah, Bapak
objektif itu sudah dicapai melalui diskusi. Namun yang lebih esensial, yang lebih utama lagi, ini belum disajikan di pertemuan hari ini. Apa berharap di pertemuan yang akan datang ini akan menjadi bagian dari kajian sebagai pemantik. Kira-kira setelah kalian memahami dari itu tadi ciri-ciri perbuatan dosa besar, mabuk, judi, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar. Kalian tadi kan sudah menyampaikan tuh bahwa mabuk begini nih, perilaku penyimpangan di dalam sendiri, dampak terhadap apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar dari itu. Ini PR untuk pertemuan yang akan datang agar kalian lebih siap dalam mencari alternatif solusi sebagai remaja yang hidup di dalam masalah ini agar terhindar dari perbuatan kesalahan itu. Ya, baik. Sebelum kita ini ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah berarti pelajar kita yang alhamdulillah mendapatkan hasil yang insya Allah bisa dipahami oleh semuanya dan apa yang sudah kalian dapatkan dalam program ini betul-betul menjadi pedoman. Tidak hanya sekedar menjadi pengetahuan, tetapi menjadi apa menjadi pedoman. Jika kita akan melangkah, kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan yang dijelaskan dari perbuatan dosa setidaknya kita berupaya untuk menghindari dari perbuatan-perbuatan. Ya, terakhir kita ingin merefleksikan atau menilai pembelajaran kita ini ada dari antum yang mau mengevaluasi atau merefleksi kegiatan ini seperti apa, dampaknya, hasilnya, kegiatannya bagus atau tidak. Ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Jadi menurut saya kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran hari ini, dosa besar adalah istilah yang digunakan dalam banyak agama untuk menggambarkan tindakan atau perilaku yang dianggap sangat buruk dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi individu dan masyarakat. Ciri-ciri dosa besar: 1. Dosa besar melibatkan pelanggaran serius terhadap norma-norma dan nilai-nilai. Yang kedua, dosa besar dapat menyebabkan dampak negatif yang signifikan. Yang ketiga, individu yang melakukan dosa besar seringkali menyadari bahwa tindakan mereka salah dan menyebabkan kerugian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya kesimpulan atau refleksi dari pembelajaran hari ini adalah dampak dosa besar mabuk, khamar, dan judi diantaranya yaitu 1. Merusak akal dan kesehatan, 2. Menyebabkan kerusakan moral dan akhlak, 3. Memicu kejahatan dan kekerasan, 4. Menghancurkan keharmonisan keluarga, dan yang terakhir 5. Merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada baik, terima kasih tadi yang ulang-ulang ya dari Susana, anak berbuat anak KWB dan tadi nanti sudah menyelesaikan. Bapak ingin menyampaikan bahwa beliau sekali ini kalian mau dapat orang aktif dalam belajar ini dan harapan bahwa dengan orang aktif itu ilmu salah satu ya selalu kalian menerapkan dan maksudnya ketika sudah menjadi maka amal yang harus menjadi pakai dan pasti menggunakan dari maka bisa jadi bila ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa
Nah, poinnya itu. Bapak ingin memberikan apresiasi bagi kelompok yang sudah diskusi. Mohon maaf, ini ada ada perbedaan di bawah, ada yang baik dan lebih baik. Bukan berarti yang lain tidak baik ya. Kita kan kelompok dua dan kelompok untuk sekedar apresiasi dan keadaan sama ada. Dan tadi sama kelompok dua, kelompok dua, ini lumayan lah buat tulis kata-kata. Kita lebih banyak. Kasih ya, semoga pembelajaran yang tambah semangat. Oke, satu lagi, ini bukan membeli buku, tapi ini sebagai tanda senang Bapak dan juga belajar hari ini kita bisa siap. Kasih ya. Seperti itu, Bapak ingin mengakhiri pelajaran kita hari ini dan mengatakan bahwa manfaat dari kita memahami dosa besar yang kita inginkan adalah kita mampu menghindari perbuatan dosa besar. Karena sekali kita melakukan perbuatan dosa besar, maka peluang kita terus mengulang. Setan akan melawan dan kita terjebak di perbuatan. Maka kita berjuang dengan melawan dan menghindari dosa. Bapak ingin akhiri pembelajaran ini dengan doa kepada Yesus. Subhanallah, Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.